Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi di playlist ini. Saya akan membuat tutorial belajar Java dasar yang materinya saya ambil dari Mas Eko Kurniawan Kanedi. Jadi saya sudah meminta izin lewat via Telegram dan beliau mengizinkan saya untuk menggunakan materi yang beliau susun tanpa mengubah isi materinya. Jadi Mas Eko Kurniawan Kanedi ini beliau adalah technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Beliau mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai programmer. Ini channel YouTube beliau, YouTube Programmer Zaman Now. Ini beberapa media sosialnya Mas Eko kalau teman-teman ingin menghubungi Mas Eko. Nah, untuk siapa materi Java dasar ini? Bagi teman-teman yang ingin menjadi programmer pemula, ya, teman-teman baru sekali belajar. Ini cocok sekali untuk para pemula yang ingin belajar programmer dari nol, terkhusus untuk belajar Java. Kalau teman-teman ingin menjadi seorang Android engineer, ini cocok sekali karena banyak sekali aplikasi Android yang dibangun menggunakan Java. Untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang back-end, banyak sekali juga teknologi back-end yang dibangun menggunakan Java. Data engineer, kalau teman-teman ingin menjadi seorang data engineer, Java ini juga lumayan banyak digunakan selain Python. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti di playlist ini? Kita akan pelajari pengenalan Java, apa itu Java, cara instalasi Java, tipe data di Java, operator, percabangan, perulangan, metode, dan lain-lain. Ini kita bahas di playlist ini, Java dasar. Langsung saja kita masuk ke pengenalan bahasa Java. Sejarah Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling saat beliau bekerja di perusahaan yang namanya Sun Microsystems. Java pertama kali dirilis ke publik sekitar tahun 1995. Tentu sebelum dirilis ke publik, beberapa tahun sebelumnya, sekitar tahun 1993 kalau tidak salah, itu sudah dimulai. Jadi dulu namanya itu bukan Java ya. Namanya sempat berganti beberapa kali nama dari bahasa ini sebelum akhirnya diputuskan untuk menjadi namanya Java. Kalau lihat di websitenya Wikipedia, itu sumbernya mengatakan kalau James Gosling dan beberapa timnya, tentu beliau tidak sendiri saat mengerjakan proyek bahasa Java ini. Jadi ada beberapa tim, beberapa temannya, mereka sempat kebingungan saat akan menetapkan nama bahasa. Sumber tersebut mengatakan bahwa mereka terinspirasi dari nama dari kopi dari Jawa. Jadi mereka terinspirasi dari kopi dari Jawa karena mereka sering minum kopi yang ternyata itu kopinya dari Pulau Jawa. Akhirnya namanya ditetapkan Java. Java adalah bahasa pemrograman yang sifatnya berorientasi objek, jadi cocok sekali untuk penulisan kode program menggunakan paradigma Object Oriented Programming atau OOP, dan mendukung pengelolaan memori secara otomatis. Jadi tidak seperti bahasa-bahasa lain yang mana pengelolaan memorinya harus manual. Java itu mendukung pengelolaan memori secara otomatis. Saat ini perusahaan Sun Microsystems itu sudah dibeli oleh Oracle. Jadi perusahaan Sun Microsystems ini sudah tidak ada karena sudah dibeli oleh Oracle. Java itu terkenal dengan jargonnya write once, run anywhere. Jadi tulis sekali dapat dijalankan di beberapa tempat sekaligus. Asalkan platform tersebut dapat diinstal yang namanya Java Virtual Machine. Karena bahasa Java tersebut nantinya akan dikompil menjadi Java Binary Code.
Jadi kode program Java itu di-generate secara independen dan dijalankan di sistem yang namanya Java Virtual Machine yang terinstal di berbagai macam sistem operasi. Bisa di Windows, Linux, atau di Mac OS. Nah, sebenarnya Java ini luas ya, teman-teman. Java ada beberapa macam ya. Java Standard Edition, ada Java Enterprise Edition, ada Java Micro Edition. Yang paling banyak digunakan yaitu Java Standard Edition. Kalau Java Enterprise Edition ini, kalau teman-teman ingin membuat aplikasi yang enterprise, ini bisa menggunakan Java yang model Enterprise Edition. Kalau Java Micro Edition ini, kalau teman-teman ingat zaman-zaman HP Nokia yang di aplikasinya diinstal aplikasi .jar itu pakai Java Micro Edition. Tapi sekarang sudah langka sekali ya. Paling sudah tidak ada yang menggunakan karena sekarang banyak yang menggunakan Android dan iOS. Jadi dulu kalau Nokia itu, kalau ingat, pakai Symbian, itu dia pakai Java Micro Edition. Ini catatan beberapa versi Java ya. Jadi dulu itu Java versinya penulisannya Java 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 sampai pada versi 5, Java 5 ini sudah tidak lagi ditulis sebagai Java 1.5 tapi Java 5. Saat video ini saya buat, ini kan saya slide-nya menggunakan slide yang dirangkum oleh Mas Eko ini sekitar tahun 2020. Jadi di slide ini catatannya terakhir Java 16. Sekarang sudah Java berapa saya lupa, bisa dicek di Google ya. Nah, ini kenapa belajar Java, karena Java ini adalah salah satu bahasa yang populer ya, termasuk populer selain beberapa bahasa lain. Ini kalau dilihat bahasa Java ini agak saing-saingan sama bahasa C mulai dari 2002 sampai 2020. Saya belum lihat lagi catatannya di tahun 2024 ini. Namun kalau dilihat bahasa Java ini masih sangat populer walaupun ada penggantinya, ada bahasa baru yang dimaksudkan untuk pelengkap dari bahasa Java, yaitu bahasa Kotlin. Karena saya sempat belajar bahasa Java dasar lalu belajar bahasa Kotlin. Memang bahasa Kotlin itu mudah dimengerti daripada bahasa Java. Namun alangkah baiknya kita juga bisa mengerti bahasa Java karena Java itu pendahulunya. Dan saat ini masih banyak teknologi-teknologi yang mempertahankan bahasa Java. Bahasa Java ini banyak digunakan di beberapa teknologi ya, ada back-end, big data, dan juga Android. Back-end banyak perusahaan besar saat ini yang menggunakan bahasa Java sebagai aplikasi back-end-nya. Seperti Twitter, Netflix, Spotify, Amazon, Alibaba, Blibli, dan lain-lain. Big data, teknologi big data yang saat ini populer, kebanyakan juga menggunakan Java seperti Apache Hadoop, Elasticsearch, Apache Cassandra, Apache Spark, Apache Kafka, dan lain-lain. Android tentunya, Android sebelum booming menggunakan Kotlin, Android banyak yang menggunakan bahasa Java. UI-nya menggunakan XML. Untuk Android kita bisa menggunakan Java dan Kotlin untuk membuat aplikasinya. Saat kita belajar Java, nanti kita butuh yang namanya JDK ya, JRE dan JDK. Nah, apa itu JRE dan JDK? Jadi JRE ini singkatan dari Java Runtime Environment. Gunanya untuk merunning aplikasi Java. Sedangkan JDK ini singkatan dari Java Development Kit. Saat kita mendevelop aplikasi, kita butuh yang namanya JDK. Namun teman-teman tidak usah bingung ya, karena saat kita menginstal JDK, otomatis
Di dalam CDK ini sudah ada CRE. Kalau CRE belum ada CDK-nya. CRE ini biasanya diinstal di server ya. Java itu sebenarnya adalah hanya sebuah bahasa pemrograman. Jadi otak di balik teknologi Java sebenarnya ada yang namanya teknologi disebut Java Virtual Machine. Java Virtual Machine ini merupakan sebuah program yang digunakan untuk mengeksekusi binary file Java. Jadi saat kita membuat kode Java ini nanti ketika dikompilasi hasilnya adalah berupa Java binary file. Yang mana Java binary file ini nantinya akan dijalankan oleh sebuah sistem yang namanya Java Virtual Machine. Karena JVM hanya mengerti binary file, sehingga akhirnya banyak bahasa pemrograman lain yang mengadopsi teknologi Java seperti Kotlin, Scala, Groovy, dan lain-lain. Jadi Kotlin, Scala, Groovy ini nantinya akan dikompil juga sebagai Java binary file yang dijalankan oleh si JVM. Dengan begitu, banyak bahasa pemrograman yang lebih canggih dari Java, namun mereka tetap jalan di JVM yang sudah terbukti stabil dan bagus. Ya, jadi teman-teman kalau belajar Kotlin itu nanti akhirnya akan dikompil menjadi Java binary file yang mana akan dijalankan oleh si JVM. Begitu juga Scala, Groovy, dan lain-lain. Ini proses development program Java ya. Ini kode Java yang mana ekstensinya .java. Ini ketika dikompil ini menggunakan Java Development Kit yang mana hasilnya akan berubah menjadi Java binary file yang ditandai oleh .class ya, Java filenya .class. Dan ketika di running, dijalankan ini kita menggunakan Java Runtime Environment. Saat kita menulis sebuah aplikasi, kita mungkin akan menulis file Java atau file .class ini ratusan atau ribuan mungkin. Jadi kalau memindahkannya kan ribet. Jadi untungnya di Java ada yang namanya Java Archive ya untuk cara distribusi kode Java kita nanti. Jadi aplikasi kita ketika dijalankan, dikompil, ini akan menghasilkan file yang namanya .jar. Jadi ini mirip seperti di zip ya. Seperti beberapa file atau banyak file yang di zip, ini memudahkan kita untuk distribusi. Selanjutnya kita akan menginstal Java.